Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, channel Memo Kehidupan. Semoga sahabat-sahabat semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Dalam kesempatan kali ini, saya Fajar Adi Nugroho akan memberikan tutorial mengenai program Microsoft Word 2010. Langsung saja, saya sudah menyiapkan bahan untuk pembahasan dalam video kali ini. Kita langsung buka saja. Yang pertama, ini dengan judul Belajar Microsoft Word bagi pemula. Jadi kalian yang masih nol ya tentang pengetahuan Microsoft Word bisa belajar bareng-bareng di sini ya. Karena di sini akan menyampaikan materi dari nol ya. Yang pertama adalah cara membuka program Microsoft Word baik 2003, 2007, 2010, 2013 ataupun versi yang terbaru. Kemudian yang kedua adalah latihan menulis surat dengan benar dan rapi. Kemudian yang ketiga ada cara mengatur kertas. Kemudian ada cara menyimpan dan membuka dokumen. Kemudian ada cara mencetak dokumen. Kemudian ada cara membuat cover atau halaman depan. Kemudian yang selanjutnya membuat daftar isi mudah dan praktis. Latihan membuat tabel, latihan membuat grafik, dan daftar absensi. Oke, langsung saja tanpa lama-lama kita belajar pada materi yang pertama, yaitu cara membuka program Microsoft Word. Yang pertama, kita cari program Microsoft Word-nya ya. Kalau di sini tidak tampil dalam desktop, bisa membuka melalui sini, Alt Program, kemudian cari Microsoft Office ini. Kita klik satu kali saja Microsoft Word 2010, klik satu kali. Nah, ini akan membuka ya. Ini tampilannya masih kecil, bisa dimaksimalkan di sini. Klik saja. Nah, ini adalah tampilan dokumen dari Microsoft Word. Nah, kita sudah tahu ya cara membukanya, yaitu tinggal cari Microsoft Word, kemudian diklik satu kali, otomatis akan membuka seperti ini. Gampang ya. Oke, lanjut yang kedua. Apa ya? Nah, ini berarti yang cara membuka program Microsoft Word itu sudah ya. Ini sudah, tinggal yang kedua, yaitu latihan menulis surat dengan benar dan rapi. Oke, kita langsung saja menulis surat. Misalkan surat izin tidak masuk sekolah. Nah, kita pakai rata tengah ya, yaitu dengan mengatur center di sini. Biar tulisannya di tengah-tengah, kita pakai center. Kemudian hurufnya pakai sebelah saja ya. Ini di sini sudah.
kita langsung ketik surat izin tidak masuk sekolah. Oke, kalau sudah seperti ini kita klik atau tekan enter biar ke bawah kursornya. Nah, oke, kita ganti menggunakan Just TV ya. Ini perataan tulisannya pakai Just TV. Kita klik, nah otomatis kursornya akan menyamping di sini. Kemudian kita tulis kepada yang terhormat Bapak atau Ibu guru di sekolah. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini wali murid dari titik 2 nama. Nah, kita pakai ini ya, tabulasi, kita letakkan di sini. Nah, kita langsung tekan tombol tab. Nah, kursornya akan di situ ya. Ketik nama, misalkan Dini, kelas, tab lagi, kelas 4 SD. Kemudian alamat, misalkan di Tonjong. Oke, kalau sudah, pada hari ini 18 Desember 2021 tidak dapat mengikuti pelajaran seperti biasanya dikarenakan ada kepentingan keluarga. Untuk itu mohon izin dari Bapak atau Ibu guru. Atas izinnya diucapkan terima kasih. Nah, oke, kalau sudah, kita akan membuat tulisan di sini ya. Pakainya ini diklik, letakkan di sini, tik. Nah, tinggal ditekan tombol tab. Nah, hormat kami. Nah, misalnya orang tuanya sih, misalkan Nur Cahyo. Nah, udah jadi. Gampang kan cara membuat surat izin tidak masuk sekolah. Ini misalkan tulisannya kurang besar, bisa diperbesar. Nah, ini tebal ya, kemudian diperbesar 16 ataupun 14. Ini fontnya. Kemudian dikasih spasi, diplok,
kemudian ini lin spasi. Nah, kita atur spasinya berapa ya, misalkan 1,5. Nah, ini tinggal dirapikan. Gimana, gampang kan? Oke, kalau sudah, selanjutnya yaitu materi yang ketiga. Nah, ini latihan menulis surat sudah oke ya. Nah, sekarang cara mengatur ukuran kertas. Langsung saja kita ke dokumen yang tadi. Nah, ini walaupun sudah diketik, cuma belum diatur kertasnya. Makanya kita atur dulu kertasnya, yang biar hasilnya itu bagus ya, sesuai dengan ketentuan yang kita inginkan. Oke, yang pertama back layout, kemudian pilih size, kemudian pilih more paper size. Nah, yang pertama kita atur dulu bagian height. Nah, ini kita atur kalau mau pakai A4 yaitu ukurannya 29,7. Tapi kalau pakai HVS atau F4 itu menggunakan ukuran 33 cm. Nah, widthnya biarkan saja 21 cm. Oke, bagian paper sudah selesai. Selanjutnya itu bagian margin. Nah, ini top. Top merupakan bagian atas dari kertas ya. Ini top, kita atur misalkan 2. Left itu merupakan bagian kiri, sebelah kiri di sini kita atur 3. Kemudian bottom itu bagian bawah, bisa kita atur 2. Right itu bagian kanan, kita bisa atur 2. Nah, ini sudah cukup seperti ini ya, 2, 3, 2, 2. Nah, ini bebas tergantung dari keperluan si user ya. Nah, ini kalau untuk ukuran pembuatan surat menyerap seperti ini cukup. Kita oke, klik oke. Nah, ini berarti ukuran kertas sudah sesuai yang ditentukan. Ini adalah bagian top di sini, ini bagian left, ini bagian right, dan ini di bawah bagian bottom. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, channel Memo Kehidupan. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang kemarin. Mohon maaf karena terputus, akhirnya hanya baru nomor 3 yang dibahas. Oke, langsung saja. Untuk yang selanjutnya adalah yang keempat, yaitu cara menyimpan dan membuka dokumen. Oke, dengan file yang kemarin, surat izin tidak masuk sekolah. Nah, sebelumnya kan sudah dibahas mengenai cara membuka program Microsoft Word, kemudian cara menulis surat dengan benar dan rapi, kemudian cara mengatur ukuran kertas sudah dibahas di video sebelumnya. Oke, sekarang materinya yaitu cara menyimpan dan membuka dokumen. Oke, saya sudah punya dokumen. Ini dokumennya ya. Sekarang akan disimpan. Nah, langkahnya yaitu klik file,
kemudian save as. Nah, kita pilih lokasinya misalkan di lokal D, kemudian tulis nama suratnya, nama filenya, misalkan latihan membuat surat. Nah, ini ya. Setelah ditentukan lokasi penyimpanan, kemudian nama filenya sudah ditulis, langkah selanjutnya yaitu klik save. Nah, mudah kan? Nah, kita coba setelah disimpan, kita pastikan kembali apakah file tersebut itu sudah tersimpan atau belum. Oke, langsung dibuka. Ini saya close dulu ya. Close. Nah, kita cari dokumen yang tadi tersimpan. Caranya yaitu klik 2 kali pada my computer. Itu 2. Oh, belum, 1 2. Nah, udah terbuka tadi. Saya nyimpennya di local disk D. Nah, kita juga membukanya di local disk D. Nah, nama filenya tadi latihan membuat surat. Kita perbesar. Latihan membuat surat. Kita cari. Latihan membuat surat. Nah, ini ketemu. Latihan membuat surat. Coba kita buka kembali ya. Yaitu caranya dengan mengklik 2 kali. Nah, kita perbesar, maksimalkan. Nah, ini filenya sudah bisa dibuka. Gimana? Gampang ya? Silakan kalian bisa mencobanya sendiri, latihan sendiri. Mudah-mudahan bisa ya. Oke, berarti cara menyimpan dan membuka dokumen itu sudah. Kalau masih bingung ataupun ada pertanyaan-pertanyaan lain, bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Oke, yang selanjutnya adalah setelah dokumen itu dibuat, udah tersimpan, mau dicetak. Nah, ini nomor 5 yaitu cara mencetak dokumen. Nah, kita buka lagi dokumennya. Cara mencetaknya, yang pertama itu kita klik file, kemudian pilih menu print di sini. Print. Nah, setelah mengklik menu print, kita lihat dulu di sini tampilannya apakah sudah sesuai dengan keinginan atau masih ngacak-ngacak gitu ya. Kita bisa lihat di sini namanya print preview. Nah, sebelum dicetak, ini tampilannya dokumen yang akan dicetak. Nah, ketika dokumen sudah sesuai, sudah bagus, nah kita pilih atau seleksi halaman berapa yang akan dicetak. Nah, contohnya di sini mencetak halaman 1. Nah, kita tulis 1 di sini. Nah, kemudian pastikan kembali print yang digunakan untuk mencetak itu sudah tersambung dengan perangkat. Nah, di sini bisa dipilih, disesuaikan printer yang digunakan itu harus pas dengan settingan yang ada di sini. Misalkan printernya merek Canon IP2770. Nah, kita pilih Canon. Kemudian printernya misalkan yang dipakai adalah Canon MP280. Nah, kita pilih MP280 gitu ya. Kemudian ini sudah halaman 1 yang dicetak. Nah, kemudian misalkan mau dicetak sebanyak 5 lembar.
kita atur di sini. Copies bisa diketik 5 atau diisi 5, maka yang keluar nanti sejumlah 5 lembar gitu. Selanjutnya kalau settingan ini sudah pas, sudah sesuai, maka kita klik print. Klik print. Nah, secara otomatis nanti printer akan terperintah ya, atau respon setelah diperintah oleh user gitu ya. Tuh. Oke, cara print sudah, mudah-mudahan gampang ya. Cara mencetak dokumen berarti sudah. Kemudian yang selanjutnya adalah cara membuat cover atau halaman depan. Udah siap ya? Oke, kalau udah siap, kita langsung membuat cover atau halaman depan. Kita buat di sini saja ya. Anggap saja ini kertas atau halaman baru kosong. Nah, misalkan halaman depan mengenai skripsi ya, ataupun tentang makalah. Nah, di sini kita pakai hurufnya yaitu 14, kemudian bold. Nah, ini pakai rata tengah ya. Nah, di sini pakai rata tengah. Tulis makalah, huruf besar semua ya, makalah. Nah, makalahnya mengenai apa? Misalkan tentang pembuatan tempe di daerah Tonjong. Ya. Nah, kemudian biasanya di sini itu dikasih gambar. Nah, bagaimana cara menyisipkan gambar? Nah, di sini ya, insert. Nah, kemudian bisa picture, bisa menggunakan clip art. Kalau picture itu berdasarkan lokasi yang ada di hard disk. Nah, di hard disk ya. Ini kalian bisa pilih gambarnya sesuai dengan yang diperlukan. Nah, saya ambil contoh satu saja ya, gambar misalkan ini. Nah, ini gambar udah masuk. Nah, oke, setelah masuk kita kembalikan perataan tulisannya menggunakan Jas TV. Nah, kita akan menulis nama pembuat makalah tersebut. Nah, karena kursornya di sini ditengahkan dulu ya, biar sinkron atau biar balance antara kanan dan kiri. Nah, di sini kita tulis nama. Ini udah ada L ya, ini namanya menu tabulasi, udah ada di sini. Kita tinggal tab saja untuk membuat titik duanya. Nah, misalkan namanya si Gilang Ramadan. Nah, kemudian kelasnya misalkan 8F. Sekolah SMP Maju
lancar. Ada, kemudian dikembalikan lagi rata tengah. Kita akan menulis nama sekolahnya, misalkan sekolah menengah pertama Maju Lancar tahun 2021. Ya, kita atur biar bagus. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, channel Memo Kehidupan. Seperti biasa, saya Fajar Hadi Nugroho akan melanjutkan video tutorial mengenai cara penggunaan Microsoft Office, khususnya Microsoft Office 2010. Oke, dalam situasi hujan sedikit mengganggu suara ya, tapi kita nikmatin saja sambil ngopi, sambil santai ya, menikmati sore hari yang cukup dingin. Oke, kita kembali ke susunan materi yang akan dibahas. Kemarin kita sudah membahas mengenai cara membuka, menulis surat, mengatur ukuran kertas, kemudian cara menyimpan dokumen juga sudah, cara mencetak dokumen juga sudah ya. Bagi yang ketinggalan bisa nonton video sebelumnya. Membuat cover halaman depan juga sudah. Nah, materi kali ini yaitu membuat daftar isi. Ini nomor 7 ya. Kita akan membuat daftar isi secara mudah dan praktis. Mungkin teman-teman yang belum tahu ya cara membuat daftar isi ini dengan praktis, mungkin menggunakan titik-titik ya. Nah, kali ini akan dibahas mengenai daftar isi secara praktis. Oke, langsung saja kita buka halaman Microsoft Word-nya ya, yang baru kita buka. Nah. Oke, kita akan mengetik daftar isi. Kita gunakan hurufnya 14 ya. Kita ketik daftar isi judulnya. Nah. Oke, kita enter bawah. Kita gunakan perataan tulisannya yaitu Just TV. Kita gunakan 12 saja. Oke, kita tulis contoh, misalkan halaman depan atau halaman cover ini ya, atau halaman judul, lebih tepatnya halaman judul. Oke, kita buat titik-titiknya ya, kira-kira di angka 14 ini ya. Nah, caranya klik kanan, pilih tab. Mohon maaf, saya ulangi, pilih paragraf, kemudian pilih tabs ini. Nah, kita tentukan tadi di angka 14 ya. Tulis di sini kolom ini ya, 14. Nah, udah. Kemudian kita isi dengan karakternya yaitu titik-titik. Klik. Kemudian set. Oke. Kita klik OK. Nah, cara penggunaannya tinggal kita pencet tombol tab ya di pojok
kiri itu ada tombol tab, kita tinggal pencet saja. Nah, ini otomatis akan membuat sebuah titik-titik dengan jarak di 14. Nah, setelah itu kita pilih atau klik kembali satu kali saja di sini huruf L ya. Nah, untuk membuat nomor halamannya, misalkan I1. Nah, gini. Nah, ya. Oke, tinggal enter ke bawah. Misalkan moto, huruf besar semua ya, moto. Nah, kita tinggal mengikuti huruf 14 ini ya, tinggal pencet tab saja. Nah, oke, di sini I2. Nah, kemudian lanjutkan di bawahnya, misalkan kata pengantar. Nah, tinggal pencet tombol tab saja lagi. Nah, gitu. I3. Kemudian ada halaman daftar isi. Nah, tinggal pencet tombol tab saja gitu, dan seterusnya ya. Ini I4, daftar isi. Kemudian ada pendahuluan, tab lagi. Nah, ini halaman misalkan 1. Kemudian ada bab 1. Oh, pendahuluan, kemudian ada pembahasan. Nah, gini, tinggal tab. Ini misalkan halaman 4. Kemudian ada pembahasan, ada kesimpulan. Nah, tinggal tab, misalkan kesimpulan halaman 8. Kemudian ada penutup. Penutup juga halaman 8. Kemudian daftar isi, daftar pustaka. Nah, misalkan halaman 10. Itu ya, cukup mudah kan? Nah, selamat mencoba, silakan, semoga berhasil, semoga bermanfaat. Itu saja dulu materi pada sore hari ini, yaitu cara membuat daftar isi secara praktis. Untuk materi selanjutnya mungkin akan ditayangkan di video selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, channel Memo Kehidupan. Saya Fajar Adi Nugroho. Seperti biasa akan membagikan video tutorial mengenai Microsoft Word 2010. Mudah-mudahan Anda semuanya, teman-teman, saudara, adik-adik, semuanya sehat selalu ya. Di tahun 2002 ini kita awali dengan penuh semangat. Mudah-mudahan segalanya kita dilancarkan, selalu sehat, dan selalu beraktivitas dengan baik. Oke, melanjutkan materi yang sebelumnya. Apa saja sih yang akan kita bahas dalam video kali ini? Kita lihat susunan materi yang sudah dibuat oleh saya. Minggu kemarin sudah dibahas mengenai cara membuat daftar isi dengan mudah dan praktis. Bagi yang belum menonton, silahkan bisa lihat video sebelumnya. Oke, hari ini kita akan membahas atau latihan bersama-sama ya, membuat tabel.
bagi yang sudah bisa, silakan kita bahas bareng-bareng ya, apakah ada cara yang lebih praktis atau cara lain, kita nanti samakan ya. Yang mungkin ada yang lebih cepat, silakan bisa komen di kolom komentar. Oke, langsung saja kita buka Microsoft Word yang kosong ya. Nah, kita lebarkan, kita akan membahas membuat tabel. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah insert. Nah, kemudian di sini ada, kita pilih tabel. Nah, kalau sesuai prosedur kita harus klik insert table. Nah, di sini kita mengisi ya, berapa jumlah kolom yang akan dibutuhkan dalam pembuatan tabel ini. Kita diisi, misalkan kolomnya kita butuh 4. Nah, kemudian barisnya berapa? Misalkan 10. Kita pilih OK. Nah, gitu. Nah, kita bisa geser. Ini ya, simbolnya seperti ini, kita geser, diperkecil. Misalkan di sini untuk kolom nomor. Nah, di sini untuk kolom nomor kita tulis nomor. Nah, di sini untuk nama. Kemudian di sini kelas. Dah ya, di sini nanti kelas akan digabung ya. Nah, seperti ini ya cara membuatnya. Nah, biasanya kolom nomor ini akan diperbesar ya, atau digabungkan antara baris 1 dan baris 2. Nah, caranya bagaimana? Di blok, kemudian klik kanan, pilih merge cell. Merge cell itu artinya menggabungkan antara sel satu dengan sel yang lainnya. Jangan lupa di blok dulu, kemudian klik kanan, pilih merge cell. Nah, otomatis garis yang di tengah ini itu akan hilang. Gitu ya. Kemudian ini juga sama caranya, di blok, kemudian klik kanan, pilih merge cell. Nah, kalau kelas, nah kita mergernya ke samping seperti ini ya. Klik kanan, merge cell. Kemudian ditengahkan. Nah, oke, di sini saya tulis misalkan kelas 1. Nah, di sini kelas 2. Nah, kita tengahkan lagi. Nah, oke, kalau ini bisa ditengahkan di sini ya. Caranya klik kanan, pilih cell alignment. Pilihnya yang di tengah sini. Nah, jadi di tengah-tengah antara kanan kiri dan atas bawah. Begitu ya cara membuat tabel. Kemudian kadang ada yang pengen menambah baris atau kolom ya. Nah, ini tadi contoh, ini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, misalkan kebutuhannya ternyata 10, berarti harus menambah baris 2 lagi. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya di blok 2 ya. Klik kanan, pilih insert, kemudian insert row below. Itu berarti artinya menambah baris ke bawah. Kita coba ya. Saya ulangi lagi. Di blok, kemudian klik kanan, cell alignment, insert, kemudian insert row below. Nah, berarti menambah baris ke bawah sebanyak 2. Ini tambah 9, di sini 10. Nah, gitu ya cara nambah barisnya. Kemudian bagaimana cara menambah kolom? Nah, misalkan di sini ada
kelasnya 1 2 3, otomatis kurang 1. Nah, kita akan tambah, klik kanan caranya ya. Jangan lupa kursornya harus di sini ya, ditaruhnya jangan di luar. Jangan di luar seperti ini misalkan. Nah, ini salah ya, harus di sini. Klik kanan, insert. Nah, insert column to the right. Ya, klik ya. Nah, ini akan nambah kolom lagi 1. Nah, di sini gabungkan lagi kanan merger cell. Nah, di sini ada kelas 3-nya. Gitu ya. Bagaimana? Gampang ya. Silakan kalian coba di rumah. Ikuti tadi tutorialnya ya, secara pelan-pelan saja. Oke. Kalau sudah jelas silakan dicoba. Kalau mungkin belum jelas silakan bisa tanyakan di kolom komentar ya. Nah, di sini berarti membuat tabel sudah. Oke. Kita langsung saja ya latihan membuat grafiknya. Nah, contoh membuat grafik dengan ini daftar atau jumlah siswa di sekolah maju lancar. Nah, ini contoh saja ya. Nah, jumlah siswa di sekolah maju lancar berarti 5 tahun terakhir saja ya. Oke, langsung saja kita buat ya. Caranya yaitu insert, pilih chart. Nah, kita pilih tipe tipe grafiknya ya. Kita ini saja pakainya, klik OK. Nah, kita isi di sini ya. Di sini berarti kita isi tahun 2010. Di sini 2011, 2012, 2013. Kurang tarik lagi. 2014. Nah, ini udah 5 tahun terakhir ya. Di sini kelas 1, 2, kelas 3. Nah, jumlahnya kita karang saja ya, 300 misalkan. Di sini 250. Di sini 180. Kemudian 2011 21 312, kemudian 300. Nah, di sini 190. Kemudian 2012. Nah, di sini 340. Di sini 290. Nah, di sini 200. Kemudian 2013 kita taruhlah 290. Ini 300, ini 200, pas. Nah, 2015 250, di sini 300, di sini 240. Nah, oke. Kalau sudah terisi seperti ini, kita close saja ini ya. Nah, oke, ini grafiknya. Kita tarik ke bawah biar kelihatan. Nah, ini jumlah siswa di sekolah maju lancar 5 tahun terakhir ya. Nah, kita lengkapi dulu grafiknya. Caranya yaitu pilih ini ya, pilih yang sesuai. Kita pilih mana ya, ini saja.
Nah ini. Nah di sini berarti kita ganti ya, blok saja langsung jumlah siswa. Kemudian di sini mohon maaf, di sini berarti grafik siswa. Kemudian di sini jumlah siswa. Nah, di sini tahun. Oke. Nah, seperti ini berarti kita bisa baca ya. Oh, ini mungkin kurang pas grafiknya, tipenya ya. Nah, ini mungkin. Nah, di sini kita bisa lihat tahun 2010 ya. Yang warna biru itu kelas 1. Kemudian yang warna merah itu kelas 2 dan warna hijau itu kelas 3. Nah, berapa jumlah siswa di tahun 2010 kelas 2? Nah, kita bisa lihat 2010 kelas 2 berarti warnanya merah. Nah, berarti jumlahnya adalah 250. Gitu ya. Nah, silakan kalian catat cara dan langkah-langkahnya ya, biar nggak lupa. Nanti bisa dicoba sendiri di rumah. Nah, mudah-mudahan berhasil. Kemudian kita sudahi dulu ya, 2 materi saja dulu cukup. Mudah-mudahan bisa sedikit membantu bagi kalian yang masih belajar ya. Mudah-mudahan kalian sukses. Oke, sekian dulu. Mohon maaf bila mana ada kekurangan dari kami. Silakan kolom komentar diisi ya bagi yang masih bingung. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Fajar Adi Nugroho. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Segala aktivitasnya diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan melanjutkan materi terakhir ya, belajar Microsoft Word bagi pemula. Hari ini tanggal 4 Januari, hari Selasa, 4 Januari 2022. Mudah-mudahan dengan berjalannya waktu kita senantiasa memperbaharui ilmu yang bermanfaat untuk bekal kita di hari yang akan datang. Oke, langsung saja. Kali ini materi yang ke-10 yaitu cara membuat mail merge. Apa sih itu mail merge? Mail merge itu adalah surat yang diperuntukkan untuk orang banyak, lebih dari satu. Mail itu kan artinya surat ya. Kalau merge itu artinya banyak ataupun gabungan dari berbagai macam surat. Tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya misalkan suatu perusahaan atau suatu sekolah itu akan memberikan surat kepada murid ataupun karyawannya. Nah, jadi cukup membuat satu surat saja, tidak usah membuat surat sesuai dengan jumlah
murid atau karyawannya. Jadi cukup satu nanti diperuntukkan untuk orang banyak, gitu ya. Oke, daripada penasaran, langsung saja kita mulai pelan-pelan ya, sambil belajar. Nah, kita buka dokumen baru, membuat mail merge. Nah, kita contohkan studi kasusnya di sekolah saja yang mudah ya. Misalkan suatu kepala sekolah akan memberikan undangan kepada muridnya. Nah, misalkan kita contohkan 5 murid saja, nggak usah banyak-banyak. Oke, yang pertama kita masuk ke menu mailings. Nah, kemudian start mail merge. Oke, ini sebelumnya karena ini lumayan panjang, adik-adik atau teman-teman itu diusahakan bisa mencatat ya, biar untuk mencobanya itu mudah. Oke, saya ulangi. Yang pertama adalah mailing, kemudian start mail merge, kemudian step by step mail merge. Oke, kita pindah di sebelah kanan di sini ya. Kita next di bagian bawah ini, kemudian next lagi satu kali. Nah, kemudian pilih ini tip new list. Oke, kemudian create. Nah, di sini kita tentukan kepala tabelnya ya, atau kolomnya kita tentukan sendiri karena di sini masih default dari Microsoft-nya. Caranya bagaimana? Nah, kita pilih custom column. Nah, misalkan di sini nomor, kita ketik nomor, kemudian oke. Yang kedua nama, rename, nama siswa, nama siswa. Kemudian yang selanjutnya misalkan kelas. Kemudian selanjutnya sekolah. Kemudian ada nomor absen. Nah, gini ya. Oke, cukup 5 kolom saja. Nah, yang lain gimana? Dihapus ya. Caranya klik delete ya. Nah, kita hapus satu persatu yang tidak dipakai. Nah, kita hapus semuanya ya. Oke, satu lagi. Nah, kita tersisa 5 kolom. Kalau sudah sesuai, tidak ada perubahan, kita klik OK. Nah, otomatis di sini akan berubah. Tadi kan masih default. Nah, sekarang sudah berubah sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian langkah selanjutnya apa? Isi datanya, yaitu menggunakan new entry. New entry yang pertama nomor 001 atau 01 saja cukup. Namanya misalkan Teti. Kelasnya berapa? Kelas 3 misalkan. Sekolahnya di mana? Sekolah di Maju Lancar. Nomor absennya berapa? Misalkan nomor absennya 19. Ini ganti nomor 2 saja. Yang pertama kita sisipkan ya. Nah, 01 namanya si Nino. Kelasnya 2. Sekolahnya sama, Maju Lancar. Nomor absennya misalkan 10. Nah, bagaimana cara menambah barisnya, datanya? Kita klik new entry lagi. Nah, kita ke nomor 3. 03 namanya si Ardi. Kelas 1 Maju Lancar juga.
nomor absennya 12. Nah, tambah lagi new entry 04. Namanya siapa? Si Joko. Kelas 3, maju lancar. Kemudian nomor absennya 13. Satu lagi new entry 05, namanya si Giovanni. Kelas 2, sekolahnya di Maju Lancar. Nomor absennya 20. Nah, oke, kita sampel 5 saja ya, cukup. Kalau sudah sesuai, kita pilih oke. Nah, jangan lupa disimpan ya di sini. Nah, namanya misalkan surat OSIS. Nah, save. Oke, kita klik oke lagi. Nah, kita ketik suratnya. Nah, ini suratnya berkaitan dengan panggilan untuk rapat OSIS ya. Nah, misalkan langsung saja kepada teman-teman namanya siapa ya? Oh, maaf, namanya kita ambil dari sini. Nah, nama berarti kepada teman-teman namanya siapa nanti ya. Kemudian di atau kelas. Nah, kelasnya kita pilih di sini. Nah, oke, langsung ketik. Mengharap kehadiran teman-teman dalam acara rapat OSIS yang akan dilaksanakan pada hari atau tanggal belum kasih ruler. Nah, kita tempatkan L di sini untuk membuat titik 2. Oh, terlalu jauh, kurangi lagi. Nah, hari atau tanggal isi ya, Senin 20 Januari 2022. Waktu pukul 10.00 WIB. Kemudian tempat ruang OSIS. Kemudian acara membahas perlombaan sekolah. Oke, demikian surat undangan ini dibuat. Mohon kehadiran teman-teman. Terima kasih. Oke, mengetahui ketua OSIS-nya di sini ya. Tonjong, misalkan tanggal 19 Januari 2022. Ketua OSIS misalkan namanya si Aditya. Oke, ini surat undangannya udah jadi, yaitu berkaitan dengan undangan rapat OSIS ya. Nah, kita membuat satu. Nah, sedangkan datanya tadi itu ada 5. Nah, bagaimana cara mengeluarkan sesuai dengan
nama dan kelasnya masing-masing. Nah, yang perlu kita klik adalah masih di menu mailing ya. Kemudian finish and merger. Nah, kita klik coba ya. Klik. Nah, kemudian edit individual. Nah, semuanya ya kita tampilkan. Nah, kita udah jadi ya. Ini kepada teman-teman Teti kelas 3. Nah, mengharap kehadiran teman-teman dalam acara rapat OSIS yang akan dilaksanakan pada yang kedua itu ada kepada teman-teman yang peserta yang kedua adalah Nino. Yang pertama kan Teti, kemudian ada Nino, peserta ketiga ada Ardian kelas 1, kemudian ada Joko kelas 3, kemudian ada Giovanni kelas 2. Ini hanya contoh ya, 5 saja. Bagaimana kalau karyawan atau siswa yang diundang itu ada ribuan? Ini akan sangat membantu sekali. Bagaimana? Silakan dicoba sendiri ya di rumah. Mudah-mudahan bisa berhasil. Demikian cara membuat mail merge ya. Sehingga di sini kita bisa tentukan mail merge itu sudah selesai. Silakan dicoba di rumah. Semoga berhasil. Sukses selalu untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya Hiri. Oh ya, sebelumnya mengingat ini sudah selesai Microsoft Word. Nah, insya Allah saya akan membuat tutorial mengenai Microsoft Excel-nya. Gitu ya. Oke, terima kasih yang selama ini sudah menonton. Semoga menjadi pembelajaran untuk kita semua. Baiklah, saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.